itu membawahi bagian Pam Swakarsa, termasuk diantaranya ada Satkamling dan BUJP yang bergerak dalam bidang jasa pengamanan. Nah, kalau dilihat dari fungsinya juga saya masih di keluarga besarnya Satbimas, saya berada di bawah langsung dari Bapak Kasat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada permintaan maaf dari Bapak Kasat yang sedianya mengisi materi pada hari ini, namun hari ini ternyata ada ketahanan pangan program dari Bapak Presiden yang sedianya dilaksanakan tanggal 2 Desember, maka kemudian diajukan hari ini. Jadi menyiapkan bibit segala macam sampai pada hari ini pelaksanaan beliau masih di daerah Mampang. Jadi kali ini saya yang akan menggantikan posisi beliau mengisi materi. Nah, seperti itu perkenalan singkat dari saya. Mengenai tema yang akan dibahas itu adalah manajemen konflik, ya, mencegah aksi tawuran pelajar menjelang libur sekolah. Lanjut, bisa di skip ya. Definisi tawuran itu sendiri itu perilaku agresif dalam bentuk penyerangan yang dilakukan sekelompok orang dengan atau terhadap sekelompok orang lainnya. Nah, ini garis besarnya adalah tawuran melibatkan lebih dari satu pihak yang pasti, karena bukan tanding ya, bukan tarung atau tanding, dia melibatkan luas. Apakah tawuran ini yang di masyarakat selalu identik dengan pelajar? Enggak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sudah melibatkan sekelompok orang, bisa jadi dari kampung A dengan kampung B, bisa jadi. Jadi sasaran dari kepolisian itu bukan cuma pelajar aja menjelang libur sekolah. Untuk waktu dan tempat, mungkin zaman saya sekolah dulu ya, itu dari mulut ke mulut aja. Nah, biasanya tawuran itu melibatkan sekolah atau lingkungan yang memang lokasinya berdekatan. Namun di era digital saat ini berkembang nih, sekolah yang tadinya beda kecamatan pun sekarang bisa terlibat tawuran. Bisa jadi dari online, ejek-ejekan, atau yang sedang ditangani Polres Jakarta Selatan di akhir tahun 2023 sampai prosesnya selesai di 2024 itu ada lagi tawuran janjian lewat status WhatsApp nih bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini kontrol juga terhadap anak-anaknya dari status-status itu ternyata bisa melibatkan tawuran. Ya, lanjut. Ya, tawuran di kalangan bisa jadi tadi dari pelajar, warga, atau ormas. Nah, ini tradisi dari para seniornya, atau di latar belakangnya apa? Asmara, bisa juga kesalahpahaman. Kalau provokasi yang tadi bisa dari status, mungkin komen, mungkin dari inbox gitu. Insiden lama yang pernah terjadi berarti histori di antara kedua kelompok tersebut. Luapan amarah terpendam akibat kesenjangan sosial, ketidakadilan, bisa jadi tidak ada sebab-sebab khususnya. Pemicu ya, pemicu ini biasanya ini kalau di kalangan anak-anak muda ini solidaritas pada tempat yang salah ini penempatannya. Nah, ini pencegahannya kalau solidaritas ini bisa jadi dari lingkungan sekolah, guru menanamkan, menjelaskan dari solidaritas itu sendiri maknanya seperti apa, tapi orang tua di rumah juga tetap punya peran, karena guru itu sebenarnya hanya peran pembantu saja, nggak bisa mutlak kita terus menyerahkan. Kalau ada anak-anak kita yang kurang mengerti masalah solidaritas yang bagaimana yang betul, kemudian guru tanggung jawabnya enggak juga. Harus lingkungan keluarga kita nomor satu, kita kasih pengertian dulu ya. Lanjut Pak. Nah, ini untuk internal ini biasanya dari orang itu sendiri Pak. Dia dari degradasi moral ini, perilakunya jauh dari nilai moral dan norma. Nah, ini balik lagi sendiri. Kita baiknya lingkungan keluarga ya, kita dimulai dari keluarga kita sendiri, anak-anak kita. Krisis identitas, kontrol diri yang lemah, tidak mampu menyesuaikan diri. Untuk eksternalnya pengaruh media, keluarga, tekanan teman sebaya, komunitas, dan lingkungan pergaulan ini udah
Ya, teorinya. Ya, lanjut Pak. Dampak dari tawuran. Nah, kemungkinan terhadap perseorangannya apa? Cedera, cacat seumur hidup, atau meninggal ya. Fasilitas umum ikut rusak juga, kemudian proses belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu, trauma psikologis anak, menurunnya moralitas, berkurang toleransi, perdamaian, dan nilai-nilai hidup pada diri peserta didik. Lanjut Pak. Penanganan anak. Nah, ini kalau kita berbicara dengan khusus yang pelajar ya di bawah 18 tahun itu masih masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Nah, ini khusus mewajibkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu dilaksanakan diversi, Bapak-bapak. Jadi ada nanti hadir orang tua, guru, eksos, tokoh agama, tokoh masyarakat. Pentingnya adalah dari Bapas. Nanti Bapas ini mengeluarkan rekomendasi hasil dari diversi terhadap si anak ini apa. Misalnya Bapas biasanya telusuri latar belakang keluarga, kemudian lingkungan sosial, kemudian dari catatan kepolisian apakah si anak tersebut ini kejadian berulang atau baru. Apabila baru, diversi dia keluarkan rekomendasi terhadap si anak akan diapakan. Tapi kalau sudah berulang karena dengan perbuatan yang sama lebih dari 3 kali, itu merekomendasikan nanti proses hukum untuk berjalan. Nah, ini berdampak yang tadi slide sebelumnya, berpengaruh pada kehidupan si anak, proses belajar mengajar terganggu di situ. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang misalnya anak atau tetangga atau saudara pernah menjalani diversi, jangan disalahartikan bahwa anak ini berarti kebal hukum. Enggak, diversi kalau berulang tetap bisa. Lanjut Pak. Pasal-pasal terhadap pelaku tawuran. Nah, ini yang pada umumnya terjadi ya. Karena biarpun itu kelompok melawan kelompok, tapi 170 ini bisa dikenakan terhadap anak-anak yang misalnya dari kelompok lawan tertinggal, biasanya tertinggal kemudian dikeroyok. Nah, ini 170. Nah, ancamannya ini nggak main-main Pak, 5 tahun 6 bulan. Mungkin kalau terhadap si anak ini dikenakan sepertiganya kan tetap berasa gitu kepada si anak, sepertiganya dari 5 tahun dengan penjara 7 tahun jika merusakkan barang menyebabkan sesuatu luka, itu naik menjadi 7. Kemudian luka berat itu ancamannya 9 tahun. Nah, ini definisi luka berat sendiri apa Pak? Luka berat nih, misalnya anak bapak ini ikut mukul atau ikut nyabet sekali, biarpun anak kan biasanya pengakuannya ke kita belum tentu itu yang kejadiannya di lapangan. Misalnya dia bilang ke bapak ibunya, saya waktu itu memang bawa Pak Bu, tapi saya nyabetnya kena kaki. Nah, ini kan misalnya korban ini kehilangan telinga nih, nah itu luka berat bapak-bapak ibu-ibu. Kalau si korban ini dengan jelas menerangkan bahwa si anak ikut nyabet yang terkena telinga, biasanya orang tua yang saya hadapi, saya juga sejak tahun 2010 itu saya di reserse Pak, sampai 2024 kemarin di bulan Februari saya sekolah perwira. Nah, itu 14 tahun itu rata-rata sama orang tua itu, Pak saya nggak terima Pak, anak saya dijadikan tersangka karena anak saya nyabetnya kaki, lukanya yang di kuping kok jadi tersangka yang di kuping gitu. Nah, kadang kan dilemanya seperti itu, kita nggak tahu nih faktanya. Nyatanya banyak saksi yang melihat ternyata di kuping. Nah, itu bahaya. 9 tahun kena sepertiganya pun lama juga, 9 tahun kan. Apalagi kalau menyebabkan kematian, timbul korban jiwa 12 tahun. Nah, ini dari pengeroyokan ini, tawuran ini sepertinya terlabeli dengan kenakalan remaja, tapi pasal yang bisa mengancam ini serius. Ya, karena rata-rata anak muda nggak bisa kontrol kalau sudah terjadi chaos seperti itu. Dia merasa memukul sekali, nyatanya orang meninggal. Akhirnya ke bawah-bawah 7 orang, 8 orang gitu. Lanjut Pak.
Di bawah 170 itu ada 351 yang namanya penganiayaan. Penganiayaan ini di mana perbedaannya dengan tadi, misalnya keterangan korban, memang tawuran itu terjadi kelompok dengan kelompok. Namun ketika saya tertinggal dari rombongan, yang menyabet saya cuma satu orang, Pak, si A. Nah itu 351 tuh. Tetap aja itu ancamannya 2 tahun 8 bulan ya, 2 tahun 8 bulan. Namun luka berat tadi kembali lagi akan meningkat, itu menjadi 5 tahun. Apalagi sampai meninggal itu 7 tahun. Clue-nya adalah pengeroyokan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersekutu, penganiayaan dilakukan seorang diri. Nah, ini apa pesan-pesan si anak biasanya bilang ke orang tua, saya diajak, senjatanya bukan punya saya dikasih oleh si A. Namun sajam ini seperti narkoba, Pak. Sajam itu kedapatannya masih apa, bukan punya siapa. Jadi dia bilang, saya nggak tahu Pak Bu, saya diajak, kemudian di jalan saya dikasih ini goloknya. Tapi nyatanya ketika diamankan sama dia ya anaknya yang harus menanggung. Nah ini peran bapak-bapak ibu-ibu kasih tahu dari yang mulai dini ya, karena sekolah juga nggak tahu keseharian anak. Guru itu tahunya jam 7 masuk, jam 12 pulang, itu tanggung jawabnya. Tapi kegiatan di luar itu kan kita juga nggak bisa nyalain guru, tanggung jawab orang tua juga untuk kontrol. Lanjut Pak, balik ini ke undang-undang darurat untuk sajam yang tadi ya. Dari sini clue-nya aja kita bisa lihat pasal 2 ini memasukkan ke Indonesia, kemudian membuat menerima. Nah ini cakupannya luas ya. Menguasai, nah kita garis bawahi dari menguasai, membawa, ada padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan. Nah itu kena semua tuh. Ini nggak ada celah ya, bahkan membawa aja kena, nggak harus tawuran. Anak ibu pulang sekolah tujuannya ke rumah, nggak tawuran, tapi di lampu merah ada razia polisi. Kemudian di dalam jok anak ibu bawa golok, tapi goloknya ini golok modifikasi. Nah dia nggak bisa ini bilang peralatan berkebun, karena ternyata dia bikin sendiri di bengkel. Nah itu hati-hati. Biarpun Pak, anak saya nggak ngapa-ngapain, kita nggak punya korban, nggak ngelukain siapa-siapa, mohon dimaafkan ya. Kalau polisi secara hati nurani pasti memaafkan. Cuma pasalnya ini ada undang-undang darurat yang mengatur tentang itu, sebenarnya unsurnya masuk. Nah tadi balik lagi diperlukan dari Bapas itu sendiri mengeluarkan rekomendasi seperti apa. Jadi nggak bola panas di kepolisian sendiri seolah-olah polisi aja yang pengen menjebloskan si anak gitu. Enggak. Lanjut Pak. 406 ini apabila ada fasilitas umum yang dirusak atau kebetulan milik perseorangan seperti mobil yang terparkir di pinggir jalan menjadi dampak dari tawuran. Mungkin si anak tidak bermaksud untuk merusakkan mobil tersebut, tapi ketika kejadian lemparannya mengenai kaca mobil, ini udah masuk jadinya 406 ini. Ini 2 tahun 8 bulan ancamannya. Kemudian berat banget ya. Pasal 2 ini enggak ya, hewan ya. Pasal terhadap yang satu aja itu 2 tahun 8 bulan. Lanjut Pak. Mencegah. Nah ini mencegah. Poin pertama yang dari dalam diri si anak itu sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan terhadap si anak ya, untuk fokusnya adalah belajar, kemudian menjalankan kewajiban sebagai insan beragama, mematuhi tata tertib sekolah, menyalurkan energi bermanfaat positif seperti ekskul. Nah ini penting. Dari bapak-bapak ibu-ibu yang anaknya sudah menginjak masa sekolah menengah atas kemudian tidak ikut ekskul, sedangkan pulangnya sore terus. Nah ini harus hati-hati nih. Ini nongkrongnya antara 2 sebenarnya, bisa jadi tawuran atau nongkrong main game online
atau jangan judol nih. Nah ini perlu diperiksa juga HP-nya, janjian kah sama orang. Nah, ini hati-hati. Makanya tadi itu penting juga eskul itu dilibatkan, suruh aja anak ikut paskibra atau pramuka lah minimal. Syukur-syukur ikut bela diri nggak apa-apa. Nilai-nilai itu ya tadi Pancasila itu dimasukkan, kemudian berani berkata tidak sih. Intinya itu anak harus punya karakter. Jadi dari kecil itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak itu punya pemikiran atau dia lebih prefer sesuatu yang memang itu positif, hargai saja, karena itu membangun karakter si anak buat oh rupanya perkataan saya didengar, perkataan saya menjadi pertimbangan oleh orang-orang di sekitar saya. Nah dari situ anak bisa belajar mengambil keputusan. Itu dulu yang kecil. Jadi dia ketika ada ajakan gabungan juga dia enggak, saya nggak berani nolak Pak Bu, teman saya ngajak, nggak begitu. Dia udah bisa ambil sikap sendiri. Lanjut Pak. Ini menginjak ke kegiatan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan, khususnya dari Saktimas juga ya Pak Bu, untuk tindak pencegahan terhadap tawuran ini. Kita sudah di tahun 2023 akhir atau 2024 awal itu menggandeng artis ibu kota waktu itu untuk ke sekolah-sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu temanya memang stop bullying, tapi di situ sekalian kita kasih pesan-pesan untuk menghindari aksi kenakalan remaja juga di situ. Itu pelaksananya Bapak Kapolres, kemudian Pak Wakapolres juga berkesempatan hadir di dua waktu yang berbeda. Lanjut Pak. Ya ini Kapolres ini sempat di lab school waktu itu dengan artis mereka. Lanjut untuk Wakapolres sendiri di SMA 70 Jakarta. Ini kita sudah laksanakan sebenarnya rutin Pak ya, cuma kalau banyak-banyak fotonya juga ini mewakili aja salah satunya. Lanjut Pak. Nah kemudian dari Saktimas itu sendiri namanya Police Goes to School. Jadi polisi sahabat anak, mungkin dikenalnya dengan istilah-istilah berbeda yang di kalangan sekolah itu. Lanjut Pak. Nah ini yang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2024 kemarin ya. Ini yang tadi saya bilang status BBM. Nah ini menyebar tantangan. Nanti penantangnya yang bersedia nyaut di status itu. Janjian di mana? Nah pecah kali ini. Nah ini anak-anaknya akhirnya perkaranya dilanjut bapak-bapak ibu-ibu. Karena rekomendasi dari bapak setelah ini perbuatan berulang yang dilakukan si anak, dan sudah sempat membuat surat pernyataan sebelumnya tapi masih dilakukan lagi. Lanjut. Nah kemudian ini bukan berlangsung di luar lingkungan sekolah seperti tawuran tadi ya, justru ini jatuhnya penganiayaan ini di dalam sekolah. Nah ini juga kita tangani, tapi ini tidak berakhir dengan sampai ke pengadilan yang tadi. Ini kita proses defensi juga. Waktu itu ada PJ Gubernur hadir, kemudian diambil keputusan dari Dewan Sekolah, 2 siswa pindah sekolah karena atensi khusus dari PJ Gubernur saat itu. Ini dua siswanya pelaku utamanya, kemudian 4 dan 9 ini yang sekedar ikut-ikut. Nah ini ada yang harus ikut pelajaran daring semester genap sama sanksi sosial. 9 ini hanya sanksi sosial. Nah ini tadi semua kejadian yang sebenarnya polisi nggak serta-merta ini akan kita tindak lanjuti, ini harus ditahan ya. Kita serahkan dulu ke sekolah. Kalau memang di lingkungan pendidikan kita hormati keputusannya. Kebetulan juga korbannya ketika di PJ Gubernur hadir juga nggak berniat untuk melaporkan kejadian tersebut dan memaafkan dari para pelaku apabila sudah menerima sanksi. Jadi kita juga nggak keberatan saat itu. Lanjut Pak. Lanjut dari Polres juga kita pembagian bansos ya tadi ke guru-guru, kemudian kita juga mendeklarasi anti tawuran. Ini siswa-siswi di sekolah menengah kejuruan. Jadi kita
tanamkan mindset bahwa untuk sekarang ini tawuran udah nggak zaman lah di era digitalisasi seperti ini. Ini eranya anak-anak untuk berkarya. Nah, anak-anak juga kan banyak melihat medsos ya, banyak influencer juga, dari nggak harus orang dewasa juga, dari anak-anak bisa. Nah dari situ kita ambil, oh kenapa sih enggak anak-anak bikin deklarasi aja sendiri di luar dari polisi untuk bikin tagar, diviralkan anti tawuran, stop bullying, stop kekerasan pada anak dan semacamnya. Lanjut Pak. Nah ini kaitannya dengan makanya saya penasaran polsek mana nih, Ragunan ya, Ragunan. Jadi warga ini sudah wanti-wanti nih, ini terindikasi ada sekelompok orang yang bawa sajam. Nah ini pasti mau tawuran nih. Akhirnya diamankan, benar sajamnya juga kita amankan. Itu ada 32 jumlahnya. Lanjut. Nah, atas tindakan tersebut, kemudian Kapolres memberi apresiasi karena warganya ini ternyata aktif menginformasikan kepada Binamas tadi untuk ditindaklanjuti bersama. Kemudian orang-orangnya diamankan juga membuat pernyataan pada saat itu. Ya, FKDM ya. Nah, yang diupacarakan juga di Polres. Ya, alhamdulillah, semoga ini menginspirasi lagi dari warga lainnya ya dari kecamatan untuk ikut turun serta aktif, nggak nunggu. Jadi ini kerjaannya polisinya juga belum ada di sini gitu. Polisi Jakarta Selatan kita masih, kalau idealnya itu kita kurang sekitar 700 anggota Pak sebenarnya, dari 10 kecamatan, 10 polsek ya. 10 polsek itu masih kurang. Jadi kalau kita memang mengharapkan ada di setiap kesempatan, di tiap tempat, di setiap waktu, agak susah ya. Karena itu saya juga Binkamsa menggalakkan satkamling, mengaktifkan satkamling di tiap kelurahan kalau bisa, buat deteksi dini tadi untuk hal-hal kayak gini. Lanjut Pak. Nah ini ada kejadian yang viral belakangan ini ya di Instagram ya. Jadi ibu sendiri nih peran aktif, anaknya dibawa ke polsek Pak Bu, karena nggak bisa diatur. Mungkin ini video atau gambar? jagoan kalau di luar. Di sini dulu kan ada 5 hari. Cengeng. Boleh. Ya, dorong. Bawa jauh di dalam. Makanya jalannya susah diatur ya enak. Ya, cengeng. Ya itu tadi nggak terlepas dari itu, dari peran keluarga terkecil, tapi keluarga juga sebenarnya bisa melibatkan pihak kepolisian untuk efek jerah terhadap anak. Nah, anak tadi itu apa, bukan ketangkep di kantor polisi, bukan. Jadi emang ibunya bawa dari rumah. Nah ini bisa, mungkin saya dulu bertugas 2008 sampai 2015 itu di Polsek Pagedangan Pak, di Tangerang. Sama gitu, kadang ada ibu-ibu yang, Pak Bimas bisa tolong nggak datang ke rumah, bilang anak saya gitu. Nah, Pak Bimas ya apabila pada saat itu tidak ada pekerjaan yang lain yang harus dihadiri, bisa menyempatkan waktu untuk datang memberikan shock terapi
rapi lah ya bahasanya terhadap si anak. Bisa banyak wujudnya kalau mau, atau dibawa pospol, dibawa polsek ya, polisi pada dasarnya siap ya selama nggak ada kegiatan lain pada waktu tersebut. Kurang lebihnya bapak-bapak ibu dari saya paparannya sudah selesai. Terima kasih. Mungkin pertanyaan sekaligus nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah 3 narasumber menyampaikan materi. Sebelum saya berikan pertanyaan, kita berikan applause yang meriah dulu untuk 3 narasumber ini.